Bapak Ibu sekalian, di sini kami akan menjelaskan dua model dalam pendistribusian penyakit demam berdarah. Jadi model yang pertama adalah kita mau melihat penularan demam berdarah dari data pasien ya. Dari koordinat data pasien, di sini ada contoh, ada di data pelatihan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat data awalnya adalah data Excel. Biasanya datanya bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Ada nama, ini nama yang kita samarkan ya. Jenis kelamin, ada umur, ada alamat, ada base tempat jentik-jentik itu di mana, terus ada trombosit. Kemudian yang paling penting adalah data koordinatnya. Nah, data koordinatnya ini biasanya kalau Bapak Ibu menggunakan satuan derajat menit detik, ini lintangnya lintang utara semua ya. Kalau lintang selatan nanti di Y-nya di sini tinggal dikalikan -1 ya. Kalau di lintang selatan ya. Tapi kalau ini lintang utara, ini nggak usah dikali -1. Oke, kemudian kita copy data yang menurut kita nanti kita bisa gunakan masuk ke dalam ArcGIS Pro ya. Ini sudah di copy, semuanya ada di sheet DP ArcGIS Pro ini ya. Ini contoh data yang pertama adalah data nama penderita penyakit demam berdarah. Kemudian ada jenis kelamin, umur, dan titik koordinat. Kemudian data yang kedua adalah data jumlah penderita demam berdarah tahun 2020 di Kabupaten Gunung Kidul. Ini per kecamatan ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian ada di Kabupaten Karawang, ini per kecamatan juga. Kemudian di sini ada kelas demam berdarah. Kalau di kecamatan ini penderitanya dalam 1 tahun kurang dari sama dengan 35 itu sangat rendah. Terus kemudian 35 sampai 50 rendah, 50 sampai 100 sedang, 100 sampai 150 tinggi, dan lebih dari sama dengan 150 sangat tinggi. Ini kita sudah kelaskan ya. Kalau 1 tadi sangat rendah, 2 rendah, 3 sedang, 4 tinggi, dan 5 sangat tinggi ya. Seperti ini kita sudah kelaskan. Kalau Bapak Ibu punya datanya, kita langsung bisa masukkan ke dalam Excel ini. Oke, untuk yang pertama kita olah dulu untuk kita lihat penularan demam berdarah ya Bapak Ibu ya. Dari data koordinat pasien, caranya adalah kita sudah kelompokkan data yang kita butuhkan. Kemudian kita close Excel-nya. Nggak usah di-save. Kemudian kita buka ArcGIS Pro. Kita membuat lembar kerja baru. Kita gunakan model penularan DBD ya. Oke. Seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kita konekkan foldernya. Klik kanan folder, add folder connection. Kita hubungkan data yang tadi, demam berdarah ini. Data pelatihannya, kita pilih OK. Ini Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya adalah kita buat folder, namanya folder analisis. Penularan DBD. Ini kemudian kita buka toolbox. Di sini ada PAI penularan DBD. Bapak Ibu klik kanan, edit.
Oke, di sini ada warna biru, kuning, hijau. Biru artinya adalah data input. Data input kita tadi adalah data Excel. Kemudian kuning adalah processing data atau tools yang kita gunakan untuk proses data. Kemudian yang hijau ini adalah data output dari hasil processing. Nah, data output dari hasil processing ini kita juga bisa gunakan sebagai data input untuk proses selanjutnya. Di sini kami menggunakan yang pertama adalah XY table to point. Fungsinya adalah merubah data Excel menjadi data point koordinat untuk kita bisa masuk ke ArcGIS Pro. Kemudian ada buffer. Buffer di sini adalah kita membuat garis radius sekitar 100 meter. Di sini kita pilih yang full ya. N tipenya adalah round. Metodenya adalah planar ya. Di sini adalah 100 meter. Kemudian di sini kita gunakan pairwise dissolve ini untuk menggabungkan data-data yang saling berhimpit atau berdekatan. Kemudian dari pairwise dissolve ini kita gunakan multi-part to single part supaya data ini bisa ke explode. Kemudian kita manajemen datanya, kita buat field namanya luas dan nama penularan. Kemudian di sini kita hitung luasannya menggunakan tools calculate geometry attribute. Kemudian kita klasifikasikan mana yang terjadi penularan, mana yang tidak ada penularan. Baik, kita langsung saja kita buka yang warna biru. Kita buka data Excel-nya. Yang ini Bapak Ibu data demam berdarah dengue. Kita pilih yang DP ArcGIS Pro yang tadi ini ya, yang kita sudah kelompokkan di sini. Kemudian kita pilih OK. Oke lagi. Kemudian di sini perhatikan saya, Bapak Ibu cukup copy nama filenya ini, Ctrl C. Kemudian paste di folder analisis penularan DBD. Yang ini Bapak Ibu paste, Ctrl V, kemudian simpan. Kemudian untuk direktorinya, depannya 01, Bapak Ibu blok sampai ke kiri, tekan Ctrl C. Kemudian yang ada huruf P-nya, Bapak Ibu paste lagi. Kemudian yang pairware dissolve ini, Bapak Ibu paste lagi, depan 03. Kemudian yang hasil analisis ini, yang depannya huruf A, paste lagi, agar semua direktorinya sama. Kemudian untuk selanjutnya tidak usah ya. Kalau sudah, auto layout, kemudian running. Oke, proses running sudah selesai. Maka ada tulisan done. Kita lihat hasilnya. Kita close ya. Kita buka mapnya. Kita buka di hasil analisis penularan DBD. Kita klik kanan. Refresh. Yang ini ya. Yang A hasil analisis penularan DBD. Ini Bapak Ibu. Kita lihat yang terjadi penularan dan tidak. Kita masuk ke simbologi. Single simbolnya kita ganti jadi unique value. Fieldnya kita ganti menjadi penularan. Yang ini kita remove. Yang terjadi penularan kita berikan warna merah. Outline-nya color. Color-nya merah. Terus kemudian yang tidak terjadi penularan kita kasih warna hijau.
outline-nya no color, warnanya kita ganti warna hijau. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini yang terjadi penularan, dan warna hijau ini tidak terjadi penularan. Oke, kalau kita mau mengganti mapnya menjadi satelit, kita pilih yang imagery. Baik, terima kasih.